Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Raffi Mahendra. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Jadi ini video ketiga saya bahas pelajaran lagi dengan masih tugas yang sama, tugas HTN Hukum Tata Negara. Tapi pada video kali ini yang akan saya sampaikan itu beda dengan materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kan materi apa tuh, lupa saya. Tapi kalau sekarang saya akan membahas kenapa sih muka penjahat yang di berita, di TV kayak tersangka narkoba kayak gitu-gitu tuh pasti namanya disensor, mukanya disensor, dan terus alamat rumahnya pun disensor. Jadi pada video kali ini saya akan membahas alasan-alasan mengapa muka pelaku kejahatan itu harus disensor. Jangan kemana-mana. Oke, jangan kemana-mana. Simak video saya dan penjelasan saya yang nonton sampai akhir supaya bisa ketemu semua jawabannya. Mungkin untuk jawaban-jawaban yang saya berikan itu tidak pure dari jawaban saya. Saya juga akan membacakan jawaban-jawaban dari orang-orang, dari pendapat orang-orang yang ada di sosial media. Jadi mohon maaf kalau mungkin jawabannya ya ada banyak lah. Pokoknya disimak terus dah. Oke, jadi kenapa sih muka pelaku kejahatan itu selalu disensor? Ini menurut saya dulu ya. Kalau menurut saya sih supaya kan yang namanya pelaku kejahatan itu pasti ada komplotan. Kalau semisal nih polisi atau mungkin media itu misalnya menangkap pelaku kejahatan terus mukanya nggak disensor, jadi otomatis ditahu siapalah pelaku tersebut. Bayangin nih kalau misalnya yang nonton berita tersebut adalah komplotan si pelaku yang ditangkap oleh polisi, pasti akan ada yang namanya balas dendam dari pelaku yang mungkin entah ke media ke media atau mungkin penyerangan ke kantor polisi. Itu bisa jadi apabila wajah pelaku kriminal yang ditangkap itu tidak disensor. Oke, jadi yang setelah kalian mendengarkan pendapat dari saya, jadi sini saya akan membacakan pendapat dari orang yang ada di sosial media. Namanya Abdullah Abdurrahman, belajar di Mars selama 4 tahun. Oh, pasti ini keren. Mengapa wajah seorang kriminal ditutup saat ditayangkan di televisi? Jadi si Abdullah ini menjawab, sesuai prosedur penyidikan kepolisian nomor 8 tahun 1981 Undang-Undang Halaman 1, bukan hanya wajah pelaku yang disamarkan, namun juga nama dan ya alamat rumah tadi. Tujuannya adalah agar hak asasi manusia sang pelaku terlindungi. Kan dia penjahat, kok dia dilindungi? Kayak koruptor aja. Terus nih ada pendapat lagi dari Megan Husin. Ya dari mananya nggak penting. Dia menjawab apa nih? Saksi kunci biasanya bandit-bandit itu berkelompok. Oh, sama kayak jawaban saya tadi berarti. Jadi ya poinnya dari jawaban si Mbak ini seperti jawaban saya tadi. Nah, yang namanya penjahat itu pasti berkomplotan, pasti temannya tuh banyak, nggak mungkin temannya cuma satu. Yang ditakutin apabila wajah tidak disensor, jadi nanti teman-teman itu tahu siapa yang nangkep, dia ditangkapnya di mana, dan itu ya akan menjadi sebuah mungkin penyerangan secara brutal dari para komplotan penjahat itu ke kantor kepolisian. Oke teman-teman semua, setelah kita mendengarkan sebuah pendapat dari saya dan dari beberapa orang di sosial media tentang kenapa wajah pelaku kejahatan itu harus disensor, ya semoga masuklah ke pemikiran dan otak kalian yang menonton video ini. Mohon maaf apabila video saya terjadi sedikit kekurangan, mungkin ada kata-kata yang belepotan lah atau apalah, karena saya juga masih belajar, saya masih mahasiswa semester 2, masih butuh belajar lagi, dan ya jangan dihujat. Oke guys, akhirnya selesai juga video saya.
Ya, makasih buat yang sudah mendengarkan yang sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan mungkin ada kata-kata yang tidak jelas. Mohon maaf karena saya juga selain baru belajar pelajaran seperti ini, saya juga baru belajar menjadi seorang YouTuber. Terima kasih Bapak dosen saya jadinya pede depan kamera. Dan kalau mau tahu yang lebih lengkapnya dari jawaban-jawaban yang orang-orang yang di sini tadi, nanti di bawah mungkin saya bisa taruh link. Ya semoga saya nggak lupa lah. Tapi intinya nanti di deskripsi itu ada penjelasan dari apa yang saya sampaikan dalam video. Oke teman-teman, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.